Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Afifah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan berbicara. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Ada beberapa tujuan dari berbicara. Tujuan yang pertama adalah tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Di tujuan yang kedua adalah tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Di tujuan yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara. Di tujuan yang keempat adalah tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ada beberapa manfaat dari keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, bisa menambah level nilai dalam diri. Dan yang terakhir, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pengembangan interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentuk kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Nah, ada beberapa jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibagi sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Di jenis yang kedua adalah jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan. Di jenis yang ketiga ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Di jenis yang keempat adalah jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatar belakangi pembicaraan. Di jenis berbicara yang kelima, ada jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicaraan untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide.
kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga pembicaraannya. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama adalah sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan jenis. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara juga sangat menentukan. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi dan penalaran. Dan yang terakhir adalah penguasaan topik. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahap berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Di tahap yang kedua ada tahap pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini, sehingga dalam praktiknya guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Di tahapan yang ketiga adalah tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan, terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.